Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari resume alat dan mesin pertanian. Nama saya Muhammad Abil Firmansyah, NIM 1083 dari Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang alat dan mesin pertanian atau yang biasanya disebut dengan al-instan. Al-instan merupakan alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan memudahkan petani dalam mengelola lahan dan hasil-hasil pertaniannya. Al-instan mesin pertanian sangatlah berperan penting dalam berbagai kegiatan pertanian. Di antaranya adalah menyediakan tenaga kerja untuk daerah yang kekurangan tenaga kerja, antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus menurun, meningkatkan kecepatan kerja sehingga luas tanam dan intensitas tanaman dapat meningkat, meningkatkan kualitas sehingga keseragaman dan proses dan hasil dapat diandalkan serta mutu terjamin, meningkatkan kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja, mengerjakan tugas khusus yang sulit dikerjakan oleh manusia dan memberikan peran dalam pertumbuhan di sektor non-pertanian. Alat dan mesin pertanian digolongkan menjadi dua, yakni alat dan mesin budidaya pertanian serta alat dan mesin pengelolaan hasil pertanian. Alat dan mesin budidaya pertanian digunakan pada saat prapanen, yakni pada pengolahan tanah, penanaman bibit jagung, dan pemberantasan hama penyakit tanaman. Alat yang dapat digunakan misalnya traktor, alat penanam biji-bijian, alat penyemprot hama, dan lain sebagainya. Sedangkan alat pengolahan hasil pertanian digunakan pada musim pasca panen, yakni pada saat hasil pertanian yang sudah matang, yang perlu untuk diolah lagi ataukah proses yang perlu diolah lagi ataukah. Peranan mesin pertanian dalam usaha pertanian ada beberapa hal. Yang pertama, menyediakan tenaga kerja di daerah yang kekurangan tenaga kerja dengan memperkirakan terus menurunnya tingkat penyerapan tenaga kerja pertanian. Dan yang kedua, meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sehingga ketetapan dan keseragaman proses dan hasil dapat diandalkan dan kualitas terjamin. Dan yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan aman sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang kelima, melaksanakan tugas manusia yang spesifik atau sulit. Dan yang terakhir, yang keenam, berperan dalam pembangunan sektor non-pertanian. Halo, perkenalkan nama saya Anis Maskuro, NIM 2317 10 20 10 51. Di sini saya akan menjelaskan prinsip alat dan mesin pertanian. Berikut adalah beberapa prinsip alat dan mesin pertanian yang dapat diambil dari beberapa sumber. Yang pertama, pastikan semua pelindung pada alat yang ditarik ada di tempat sebelum beroperasi. 2. Jangan pernah mencari atas garis tengah gandar belakang. 3. Prinsip kerja alat penyemprot adalah pemecah cairan menjadi butiran partikel halus yang menyerupai kabut. 3. Prinsip kerja dari mesin panen combine harvester adalah padi yang dipotong termasuk jeraminya. Semuanya dimasukkan ke bagian perontokan. Gabah hasil perontokan ditabung dalam bagor dan jeraminya ditebarkan secara acak di atas permukaan tanah. 4. Prinsip kerja traktor adalah menggunakan tenaga mesin untuk menggerakkan roda dan menggerakkan alat-alat pertanian yang ditariknya. 5. Prinsip kerja mesin pengering adalah menghilangkan kelembapan dari hasil panen dengan menggunakan panas dan sirkulasi udara. 6. Prinsip kerja mesin penggiling gabah adalah menggiling gabah menjadi beras dengan cara menghancurkan kulit gabah dan memisahkan beras dari kulitnya. Dengan memahami prinsip kerja alat dan mesin pertanian, petani dapat menggunakan alat dan mesin tersebut dengan
benar, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja mereka. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Sumais Miradi dengan NIM 231710201003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam alat dan mesin pertanian. Pertama, traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah, atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Istilah ini umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian. Tujuan penggunaan traktor dalam pengolahan tanah adalah untuk menciptakan keadaan fisik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan peralatan yang bekerja secara mekanis dan berskala besar. Yang kedua, rotavator. Rotavator adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Untuk pengolahan tanah pertama berguna untuk memotong, mencacah, dan membolak-balikan tanah. Yang ketiga, bajak singkal. Bajak singkal sebagai salah satu alat pengolahan tanah dipandang sebagai peralatan mekanis yang dirancang terutama untuk menciptakan sistem mekanis yang dapat mengontrol pemakaian gaya, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam tanah, seperti penggemburan, pembalikan, dan pemotongan, serta pergerakan tanah. Berfungsi untuk menggemburkan tanah yang diolah. Pengolahan tanah dengan bajak singkal menghasilkan bongkahan tanah yang berukuran cukup besar dan berbentuk gumpalan. 4. Mesin penanam padi atau ras transplanter merupakan alat penanam bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang dapat diseragamkan. 5. Mesin penanam jagung atau yang disebut corn seed planter merupakan alat tanam jagung yang memiliki cara kerja sederhana karena hanya didorong tanpa memerlukan tenaga mesin. Nama saya Muhammad Abil Firmansyah, NIM 1083 dari Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang alat dan mesin pertanian atau yang biasanya disebut dengan al-instan. Al-instan merupakan alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan memudahkan petani dalam mengelola lahan dan hasil-hasil pertaniannya. Al-instan mesin pertanian sangatlah berperan penting dalam berbagai kegiatan pertanian. Di antaranya adalah menyediakan tenaga kerja untuk daerah yang kekurangan tenaga kerja, antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus menurun, meningkatkan kecepatan kerja sehingga luas tanam dan intensitas tanaman dapat meningkatkan kualitas sehingga keseragaman dan proses dan hasil dapat diandalkan serta mutu terjamin, meningkatkan kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja, mengerjakan tugas khusus yang sulit dikerjakan oleh manusia dan memberikan peran dalam pertumbuhan di sektor non-pertanian. Alat dan mesin pertanian digolongkan menjadi dua, yakni alat dan mesin budidaya pertanian serta alat dan mesin pengolahan hasil pertanian. Alat dan mesin budidaya pertanian digunakan pada saat prapanen, yakni pada pengolahan tanah, penanaman bibit jagung, dan pemberantasan hama penyakit tanaman. Alat yang dapat digunakan misalnya traktor, alat penanam biji-bijian, alat penyemprot hama, dan lain sebagainya. Sedangkan alat pengolahan hasil pertanian digunakan pada musim pasca panen, yakni pada saat hasil pertanian yang sudah matang, yang perlu untuk diolah lagi ataukah